Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini materi minggu kemarin ya, yang belum sempat di record. Materi kita lanjutan dari interpolasi Lagrange atau metode untuk memperbaiki atau mengestimasi data ya. Cuma nanti coba dicek apakah metode ini juga boleh digunakan untuk meramalkan data. Sejauh ini sepertinya metode ini digunakan untuk memperbaiki data-data yang hilang. Artinya kita ingin menemukan data dan korespondensinya gitu ya, di antara data yang sudah ada. Contohnya minggu kemarin Lagrange yang kita cari adalah di antara dua data yang sudah ada, 18 dan 21. Nah, apakah metode ini juga akan sevalid dengan statistik gitu ya, metode meramalkan, misalnya kita ingin 27, 28, 29 gitu ya. Nanti tolong dicari lagi di referensi-referensi yang lain. Nah, berikutnya kemarin kita udah sampai ke interpolasi Lagrange, di mana Lagrange ini sebenarnya cukup mudah dikerjakan. Cuma kalau ini masih manual, maka kita akan memerlukan banyak perulangan ya, atau banyak data ya, banyak langkahnya. Jadi kalau kita punya 4 data, yang kita butuhkan adalah 4 Lagrange ya. Gitu. Tapi kalau sudah dikerjakan dengan komputasi, saya rasa ini lebih gampang. Nah, berangkat dari Lagrange, ternyata Lagrange itu punya kelemahan kemarin. Kelemahan Lagrange itu adalah jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasinya besar, tergantung banyak data yang ada. Ya, tadi kalau datanya ada 100, berarti Lagrange-nya harus ditemukan sebanyak 100, baru kita substitusikan ke rumus ini. Jadi secara komputasi cukup besar. Datanya ada 1000, ya kita harus menginterpolasi komputasinya sebanyak 1000 kali. Yang kedua adalah jika jumlah data diubah, ditambah atau dikurangi, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Jadi dia tidak dapat digunakan lagi, maksudnya kalau saya selipkan di sini ada data yang kelima, misalnya 10 gitu ya. 10. Di sini hasilnya misalnya 1, maka hitungan yang kita kerjakan ini tidak akan lagi bisa digunakan. Kita harus membuat atau menghitung Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3, Lagrange 4, Lagrange kelima kembali. Kenapa? Karena pengaruhnya ada di sini. Jadi Lagrange satunya ini akan relatif terhadap banyaknya data. Jadi kalau sini ada X kurang X2, X kurang X3, X kurang X4, maka ada satu lagi perkalian X dikurang X5. Sehingga otomatis L1 dengan 4 data itu akan berbeda dengan L1X dengan 5 data. Jadi pada saat datanya ditambah, L1-nya beda. Pada saat dikurangi juga beda. Nah, dari dua kelemahan itu diperbaikilah dengan nama interpolasi Newton ya. Jadi interpolasi Newton ini sebenarnya memperbaiki. Ya kalau orang komputasi kan biasa ya mengupdate dari cepat menjadi cepat, super cepat gitu ya. Dari kecerdasan buatan IE, smart IE kan dia. Nanti jadinya super IE mungkin ya. Jadi membuat kecerdasan buatan yang benar-benar cerdas gitu ya. Sistem pintar yang benar-benar cerdas. Nah, prinsip interpolasi Newton ini kalau tidak suka nih tidak usah dilihat ya. Nah, yang paling penting adalah konsep selisih terbaginya. Nah, ini. Jadi Newton itu membuat suatu definisi yang dinamakan dengan ST gitu ya, selisih terbagi. Di mana selisih terbagi itu bisa didefinisikan sebagai dua data gitu ya,
XI, XJ, atau 3 data XI, XJ, XK, atau nanti akan sebanyak data yang ada. Jadi tergantung datanya. Jadi kalau datanya ada 4, maka semuanya akan dilalui. Selisih terbagi antara X0, X1. Jadi dihitung mundur aja nih, lebih gampang. X0, X1, seleksi terbagi X1, X2, X2, X3, naik deh. Seperti iterasi. X0, X1, lanjut, X1, X2, lanjut, X2, X3, lanjut, X3, X4. Tapi di sini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena datanya kan cuma 3. Oke, jadi prinsipnya rasional saja. Di sini juga sama, setelah kita hitung selisih terbagi yang pertama, maka dari 2 tadi, couple ya, X0 dan X1, dia relatif di situ terbaginya, maka kita hitung lagi terbagi di X0, X1, X2. Dipasangkan 3, X0, X1, X2, X1, X2, X3. Harusnya ada X2, X3, X4. Tapi lagi-lagi datanya cuma sampai X4, X3. Jadi X4 tidak ada. Yang di sini X0, X1, X2, X3. Nah, ini kosong nih. Kosong. Nah, jadi kalau kita lihat dia semacam segitiga ya. Segitiga apa nih? 00 itu ya, terbalik ya kemarin ya. Segitiga atas ya. Nah, untuk rumusnya ini saya kembali ke sini. Ini untuk selisih terbagi yang pertama, yaitu dengan cara fxi dikurang fxj dibagi xi per xj. Nah, ini ya. Mungkin bosannya yang ini ya. Tapi rumus umumnya yang ini. Atau nanti gampangannya ini, kadang ini dibagi ini. Nanti kita cek bisa. Kalau yang ketiga, selisih terbagi keduanya, yaitu ya tinggal diambilkan aja urutannya. Kalau tadi dari X0, X1, X2, berarti X0, X1, X1, X2 gitu ya. Yang diambil adalah ujungnya, penutupnya. Jadi XK dan XI. Bagian paling bawah gitu ya, dan bagian paling atas. Oke, biar lebih gampang lagi, kita coba langsung aja ke contoh. Dimana nanti konstanta ini merupakan selisih terbagi ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Nanti dia ada di sini. Nah, kita langsung aja ke contoh. Ini tabel selisih terbagi. Artinya kita butuh yang ini. Hitungan yang lain itu tidak perlu, tapi membantu. Koefisien ini yang sangat kita butuhkan. Nah, ini Px. Hampir sama dengan Lagrange kemarin. Cuma kalau Lagrange kemarin dia kan L1X gitu ya. Nah, sekarang itu di A gitu ya. A-nya dapatnya dari mana? Selisih terbagi pertama, dari fungsi pertama, selisih terbagi pertama, kedua, ketiga. Kemudian kalikan dengan X mundur. 0, belum ada X min 1-nya. 1 dikurang 1 jadinya 0, X0 ya. 2 berarti harus ada 0, 1, cara mengingatnya. Kemudian kalau 3 berarti dia akan 0, 1, 2. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan perkiraan nilai F pada titik X sama dengan 8 dengan menggunakan metode interpolasi Lagrange dengan ketelitian hingga 2 desimal. Jika diketahui data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kemudian kita akan coba mengisi tabelnya. Kita buat tabel ini. Iterasikan 0, 1, 2, 3. Ini maksudnya X0, X1, X2, X3. Biar nanti ada korespondensinya ke A0, A1, A2, A3 ya. Jadi kalau datanya 4, paling tinggi konstanta dari Newtonnya itu adalah A3. Sama seperti A3 ya. Kalau Lagrange kemarin kan dia tetap ikut ke sebanyak data. Nah, yang kita perlukan adalah cara mengisi ST1. Setelah kita buat data, buat tabel, nah cara ngisinya gampang. Fx1, X0, jadi ini kan tadi kita punya datanya 3
3 nih, berarti nanti akan ada X0, X1, X2, X3 ya. Nah, kita buat sepasang-sepasang dari X0, dari yang paling bawah, X0 ke X1, itu artinya nilai fx1 5 dikurang dengan fx0, 5 dikurang 4 dibagi dengan 4 dikurang 2, dapatlah 0,5. Apalagi menggunakan Excel nih, lebih gampang, tinggal di program terus di seret ya, di drag ya, nanti akan dapat. Setelah dapat X0, X1 diupdate lagi dengan couple atau pasangan yang kedua, X1, X2, maka fx2 dikurang fx1 dibagi 7 kurang 4. Nah, dapatnya. Kemudian yang ketiga diperoleh dari lanjutan X2 ke X3. Masih ada kan X2 ke X3, nah, dengan cara yang sama diperoleh ini. Nah, apakah perlu X3, X4? Harusnya perlu kalau datanya ada gitu ya. Tapi kan datanya cuma 4, berhenti di sini. Berarti ya sudah otomatis berhenti hanya sampai di selisih terbagi fx3 x2 ya. Nah, cara untuk mengisi st2, nah ini juga sama. Jadi kita partisi, kita pisahkan dari hasil yang tadi. Nah, sebenarnya ini menggunakan atau memakai hasil yang tadi. Kalau tadi sepasang x0, x1, sekarang dibuat 3 langsung, triple, x0, x1, x2. Berarti selisih terbagi 3 ini, yang ketiga, itu dicari dengan cara mengurangkan selisih terbagi yang pertama. Oh, yang pertama itu dapat X0, X1. Yang kedua itu X1, X2. Nah, dikurang. Nih hasilnya. Jadi hasil X0, X1 nih, X1, X2 ini dikurangkan. Kemudian yang kita lihat adalah ujungnya. Nah, jadi X0 ini tidak usah ya. Ujungnya ini sebagai pembagi. Oh, X0 dan X2. Paling rendah X0, paling tinggi X2. Itulah yang menjadi pembagi. Nah, kalau di program Excel sama. Klik gitu ya. Nah, dia akan ketemu hasilnya di sini. Dia akan naruh di sini. Harus ditaruh di sini ya. Nah, dapatlah negatif 0,43. Kemudian sama dengan cara yang sama. Kalau tadi dimulai dari X0, 3 sukunya sampai X2. Kalau dimulai X1, 3 sukunya menjadi X1, X2, X3. Masih tercover karena X3 kita masih ada. Diambil sepasang X1, X2. Nih. Kemudian dilanjut X2, X3. Saya lebih suka dari belakang. Nah, biar urut X1, X2, X2, X3. Paling bawah X1, paling tinggi X3. Itulah yang dinamakan selisih terbagi yang kedua. Apakah perlu selanjutnya? Tidak perlu karena data kita sampai X3. Kalau kita lanjutkan X2, X3, X4. X4-nya kan tidak ada. Nah, jadi tidak usah. Atau kita ingat tadi isiannya itu pasti seperti ini. 3 isian, 2 isian, nanti sini 1 isiannya. Di sini itu akan seperti diagonal kosong ke bawahnya, kosong. Kemudian cara mengisi ST3, berarti dia harus ada 4 komponen, X0, X1, X2, X3. Lagi-lagi yang digunakan adalah kolom sebelumnya. Jadi kalau kita ingin nyari 4 selisih terbagi, yang digunakan adalah 3 sebelumnya. Oh, ini mulainya dari X0, X1, X2. Nih. Kemudian sebelahnya X1, X2, X3. Ini yang paling bawah X0, yang paling tinggi X3. Selesai ya, dapatnya 0,07. Nah, sehingga diperoleh data ini. Jadi yang kita inginkan sebenarnya hanya yang di dalam kurung ini, merah ini. Ini namanya X0, ini namanya A1, ini namanya A0, A1. Jadi yang kita cari ini kita bisa namakan Newton ke 0, Newton ke 1, Newton ke 2, Newton ke 3. Kemudian kita substitusikan ke rumus ini. Dimana tadi kalau A0, X-nya belum ada karena dia koefisiennya kurang 1. Kalau A0 berarti X-nya harus min 1 kan? 0 kurang min 1. Belum ada, nggak ada X min 1. Kalau kita ambil A1, maka 1 kurang 1, 0. Oh, berarti harus muncul X0. Kalau kita ambil A2, maka yang muncul adalah kurang dari 2. Oh, ada X0, X1, gitu kan. Kalau ambil A3, berarti X0, X1, X2. Kemudian angkanya tinggal dimasukin. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya kalau kemarin Lagrange memodifikasi X-nya,
ya, memodifikasi X-nya, kemudian mengalihkan dengan fungsinya gitu ya. Kalau Newton ini dia memodifikasi apa ya, nilai fungsinya gitu ya, terbalik. Kalau kemarin Lagrange itu kita punya X itu berubah menjadi Lagrange X gitu ya. Kalau di Newton ternyata fx-nya yang kita modifikasi itu menjadi a gitu ya. Nah, terbalik. Jadi cara berpikirnya terbalik. Cara pikirnya mencari hal-hal yang baru. Oh, kalau dia punya teori tentang ini, gimana kalau keadaannya saya balik gitu ya. Sama nanti seperti kalian punya jurnal tertentu, punya konsep tertentu di mata kuliah tertentu ya. Yang diinginkan adalah seorang mahasiswa itu mikirnya kritisnya. Salah satunya seperti itu. Jadi dosennya atau referensi memberikan dari kiri ke kanan, nah, mungkin kalian bisa memikirkan bagaimana kalau dia dibalik dari kanan ke kiri. Nah, itu yang dinamakan cara berpikir kritis ya. Itu harus dilatih. Nah, itu setelah itu dikalikan seperti biasa didapatlah ini. Kebetulan contoh kita di Lagrange juga sama, sehingga hasilnya diperoleh sama ya. Jadi tapi tidak selalu nanti hasilnya sama. Nah, ini hasil memprediksinya. Kalau di kelas matematik biasanya hasil ini malah ditampilkan dalam bentuk persamaan. Sebenarnya saya bisa tunjukkan ini nanti hasilnya persamaan ya. Jadi kalau dia berupa persamaan ya sudah, berarti ininya belum muncul nih. X0, X1 ini. Sebenarnya dia hasilnya berupa persamaan. Nah, makanya tadi pertanyaan di awal, apakah dia bisa meramalkan data? Kalau dia berupa persamaan, persamaan kan kontinu kemana-mana. Jadi bisa jadi nanti dia untuk meramalkan data ya. Tapi tidak tahu apakah dia valid atau tidak. Oke, kemarin mungkin sudah dikerjakan nomor berapa ya? Saya lupa. Nomor 1 ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi dicek, kita cek lagi. Boleh ditanyakan. Kalau sedang perkuliahan boleh tanya di classroom. Kalau tidak perkuliahan nanti tolong tanyakan di grup ya, biar lebih cepat responnya. Kalau di classroom ya, males buka-bukanya. Kecuali di jam perkuliahannya. Demikianlah materi Newton kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.